Hai Sobat BC, ketemu lagi di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Hai Sobat BC, pernah kan menggunakan sesuatu yang ada unsur-unsur alkoholnya? Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan alkohol. Bersama saya sudah ada Bu Sambas. Halo Bu Sambas, gimana kabar? Baik, Mr. John. Oh, Mr. John, panggilan keren. Ya, baik Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan alkohol, ya, biar masyarakat awam juga memahami apa itu alkohol. Baik Ibu, di awal mungkin bisa disampaikan terkait dengan penjelasan apa itu alkohol, Ibu. Alkohol itu bahasa dagang umum yang biasa orang tahu. Jadi sebenarnya alkohol itu adalah cairan bening yang mengandung senyawa C2H5OH yang akan kita bicarakan hari ini. Baik Ibu, nah etil alkohol ini kan dijual bebas, dalam artian di pasaran banyak gitu, Bu. Nah ini kan berarti ada tempat penjualannya kan. Nah tempat penjualan ini sebenarnya diawasi atau betul-betul bebas seperti yang ada di masyarakat, Ibu? Nah itu tempat penjualan etil alkohol. Kalau kami di Bea Cukai itu kita menyebutnya tempat yang menjual eceran langsung ke konsumen akhir, itu kita sebut dengan tempat penjualan eceran etil alkohol. Tempat penjualan eceran etil alkohol, TPEA. Baik Ibu. Nah terkait dengan TPEA ini, mereka harus punya izin atau sebenarnya TPEA ini memang semua yang menjual alkohol ini disebut dengan TPEA, Ibu? Nah, pada prinsipnya semua yang menjual ke konsumen langsung itu penjual eceran. Penjual eceran. Ya. Namun yang wajib memiliki izin adalah yang menjual etil alkohol tadi secara eceran langsung kepada konsumen dengan penjualan paling rendah 30 liter per hari. Sehingga kalau penjualannya 25, 28 dia tidak wajib memiliki izin. Jadi yang perlu punya izin adalah di atas 30 liter per hari untuk penjualannya. Ya. Nah ngomong-ngomong izin ini Bu, untuk izin penjualan ini atau menjadi TPEA ini izinnya gampang dan prosedurnya seperti apa Ibu? Nah izinnya masyarakat yang ingin mengajukan izin sebagai TPEA tadi harus mengajukan permohonan izin ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat yang mengawasi surat berarti pengajuan permohonan ya. Nah prosesnya ada dua macam. Yang pertama itu mengajukan pemeriksaan fisik dulu. Nanti petugas Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimintakan izin. Kemudian dari sana dikeluarkan berita acara pemeriksaan. Nah, berita acara pemeriksaan ini sebagai lampiran nanti permohonan izin NPP BKC namanya. Setelah terbit nanti NPP BKC, baru pengusaha itu secara resmi bisa melakukan usaha sebagai TPEA. Satu poin Ibu terkait dengan perizinan ini. Yang di awal itu perizinannya bisa online atau harus ke kantor pelayanan Bea Cukai, Ibu? Kalau zaman sekarang, kalau nggak online kayaknya ketinggalan ya. Jadi bisa keduanya, bisa langsung mengajukan permohonan ke kantor gitu ya, secara fisik, bisa juga melakukannya secara online. Bisa fisik, bisa online Ibu. Ya. Baik, berikutnya Ibu. Kalau misalkan saya tadi mengajukan, kemudian sudah dapat izinnya gitu, ada kewajiban yang melekat ke saya Ibu sebagai TPEA. Nah, pastinya harus ada karena ini sebagai alat kontrol Bea Cukai untuk mengawasi peredaran etil alkohol di Indonesia. Sehingga yang pertama harus membuat namanya pencatatan, mencatat etil alkohol yang masuk dari pemasok yang mana, datangnya berapa liter, dijual ke siapa, berapa banyak, itu ada. Itu harus rinci Bu, ya, dokumennya ada, standar pencatatannya juga ada. Nah kemudian setelah itu tadi NPP BKC-nya bentuk sertifikatnya
mau asli ataupun fotokopi bisa ditempelkan atau diletakkan di tempat yang mudah terlihat sebagai TPE. Harus. Untuk apa? Sehingga kalau kita atau petugas bea cukai lagi kontrol, misalnya melihat ini kok kayaknya jual EA lebih dari 30 liter nih. Duh, udah ada TPE-nya, buktinya udah ada. Ya, jadi tempel surat izinnya, kemudian lakukan pencatatan secara detail Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah dapat izin, kemudian kita melakukan jual beli tadi ya terkait dengan etil alkohol, itu ada apa ya? Perlu nggak ada dokumen-dokumen yang perlu ada cukainya gitu Ibu? Dokumen-dokumen itu dokumen pelindungnya. Kalau pengusaha TPE tadi mau menjual atau dapat dari pemasoknya, itu ada dokumen pelindung pengangkutan namanya. Itu kalau dia sudah dilunasi cukainya, berarti kita menggunakan dokumen CK5 atau CK6 gitu. Oh, baik Ibu. Siap, terima kasih. Luar biasa Ibu, singkat, padat, jelas obrolan hari ini ya terkait dengan TPE EA. Jadinya tidak semua yang menjual etil alkohol itu harus ada izin, tetapi yang harus ada izin adalah yang penjualannya dalam sehari di atas 30 liter dan proses untuk mengajukan izinnya juga cukup gampang. Menyampaikan surat, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan secara fisik, keluar izinnya, kemudian nanti ada kewajiban yang melekat yaitu pencatatan dan nempel ya sertifikat yang itu. Oke, luar biasa Ibu untuk obrolan hari ini. Sekali lagi singkat padat dan semoga menambah wawasan luar biasa untuk masyarakat awam ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sambas. Demikian Sobat BC obrolan hari ini terkait dengan TPE EA. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tema-tema menarik lainnya di kesempatan yang lain. Saya lagi terima kasih Bu Sambas atas obrolannya hari ini. Terima kasih.